Perkenalkan, nama saya Gabriel Arabudi Satria, saya sebagai anggota sesi angkatan negara. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu mengenai sekretaris yang akan dijelaskan oleh teman saya, Revina. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan mengenai pengertian sekretaris. Sekretaris merupakan pekerjaan yang berada di bawah naungan direktur utama perusahaan. Seorang sekretaris bertugas sebagai penerima pesan dan telepon dari perusahaan lain atau rekan kerja perusahaan. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab sekretaris. Yang pertama, menjawab dan mengarahkan panggilan telepon. Yang kedua, mengatur dan mendistribusikan pesan. Ketiga, menjaga jadwal perusahaan. Yang keempat, mengatur dokumen dan file. Yang kelima, menjaga televisi dan kabel. Yang keenam, mendokumentasikan informasi keuangan. Otoritas yang berkaitan dengan lisensi SKS. Sampai sini presentasi saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Revina yang telah menjelaskan tentang pengertian, tugas, tanggung jawab, dan fungsi sekretaris. Selanjutnya ada staf administrasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Olivia. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengajarkan saya untuk menjelaskan mengenai staf administrasi. Pengertian staf administrasi merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan perusahaan. Seorang staf administrasi memiliki peran penting dalam perusahaan. Seorang staf administrasi memiliki tugas merangkap keuangan operasional perusahaan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab staf administrasi. Yang pertama, melakukan aktivitas pembukaan dasar. Kedua, merencanakan dan mengatur jalannya rapat atau konferensi. Ketiga, menyiapkan dan mendistribusikan surat. Empat, memelihara dan menata perusahaan kantor. Kelima, memastikan ketersediaan alat tulis di perusahaan. Dan keenam, korespondensi bisnis. Selanjutnya, masuk ke fungsi staf administrasi. Yang pertama, menulis laporan. Kedua, mengumpulkan laporan. Ketiga, menyusun laporan. Keempat, mengirim dokumen tertulis seperti surat, laporan, dan keenam, manual. Sekian penjelasan dari saya jelaskan kepada moderator. Terima kasih kepada Olivia yang telah menjelaskan pengertian, fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari staf administrasi. Selanjutnya yaitu ada petugas kearsipan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Silet. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan saya untuk menjelaskan apa itu petugas kearsipan. Petugas kearsipan merupakan seorang yang memiliki tugas untuk mengatur kearsipan perusahaan. Petugas kearsipan memiliki peran penting dalam mengelola data perusahaan. Dan ada juga petugas kearsipan. Tugas dan tanggung jawab petugas kearsipan akan membuat segala macam data dan pengetahuan, verifikasi aktivitas arsip yang terbuka, tidak melakukan identifikasi dan pengembangan data, melakukan kajian analisis kelanjutan dalam bentuk original, juga melakukan pembatasan hasil aktif dan ada juga tugas arsipan atau fungsi petugas arsipan. Satu, mengelola arsip statis berada di lembaga kearsipan, melestarikan material arsip dan membantu orang oleh yang fungsi pemeliharaan dan penyesuaian arsipan. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman saya, Siret, yang telah menjelaskan apa itu tadi petugas kearsipan. Selanjutnya ada resepsionis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Kim Sauli. Terima kasih kepada moderator yang telah menghubungi saya untuk menjelaskan apa itu resepsionis. Resepsionis merupakan seorang yang memiliki tugas melayani.
pengunjung ketika mengunjungi perusahaan. Seorang resepsionis harus siap siaga di ruang tugas untuk menyambut pengunjung. Petugas resepsionis memiliki tugas. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab resepsionis. 1. Menerima dan menghubungkan telepon masuk pada pihak yang dituju. 2. Membuat laporan kegiatan secara periodik. 3. Mencatat dalam logbook telepon masuk dan telepon keluar. 4. Menerima kedatangan tamu yang berkunjung dengan ramah dan profesional. Selanjutnya, fungsi resepsionis. Seorang resepsionis memiliki fungsi menjaga hubungan pengunjung dengan pihak yang ingin ditemui pengunjung. Sementara itu, tujuan resepsionis adalah menyampaikan janji yang telah dibuatnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Adera. Kali yang telah menjelaskan tentang pengertian tugas, tanggung jawab, dan fungsi dari resepsionis. Selanjutnya yaitu ada personalia yang akan dijelaskan oleh teman saya Gabriel. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya dan memberikan kepada saya menjelaskan apa itu personalia. Personalia merupakan pekerjaan yang mengelola dan mengurus kegiatan sumber daya manusia di sebuah perusahaan yang bertugas untuk mengatur pengelolaan terkait administrasi karyawan dan perusahaan. Adapun tugas dan tanggung jawab dari personalia, yang pertama itu melakukan perekrutan karyawan baru, dan yang kedua mengatur posisi karyawan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, dan yang ketiga melakukan pelatihan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat membayar gaji karyawan, dan yang terakhir menulis kontrak dan surat. Adapun fungsi personalia di bidang manajemen, tugas dan fungsi personalia di bidang manajemen dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu A. Perencanaan atau planning, B. Pengaturan atau organizing, C. Pengarahan atau directing, dan D. Pengawasan atau controlling. Sekian dari penjelasan saya silakan kepada. Terima kasih kepada Gabriel yang telah menjelaskan tentang apa itu pengertian personalia, tugas, tanggung jawab, dan juga fungsinya. Apakah dari sekian penjelasan dari kami, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kembali lagi bersama kami. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman kami. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari Mita. Bagaimana jika seorang arsiparis bertindak untuk memperbaiki masalah jika salah satu dokumen hilang? Jadi penjelasannya, seorang arsiparis yang telah melakukan kesalahan seperti menghilangkan dokumen ataupun file-file data penting, arsiparis tersebut akan terlebih dahulu untuk meminta maaf kepada manajer perusahaan tersebut karena telah melakukan kesalahan. Setelah dia meminta maaf, maka dia akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, yaitu menghilangkan dokumen atau merusak dokumen. Lalu dokumen penting ataupun data-data perusahaan mungkin memiliki salinan salinan dari komputer. Jadi jika pun datanya hilang, arsiparis bisa melihatnya kembali atau membuat kembali dengan cepat. Apakah Mita puas dengan jawaban kami? Puas, dan terima kasih. Pertanyaan yang kedua yaitu pertanyaan dari teman saya Anissa. Apa saja penjelasan dari empat fungsi personalia? Yang pertama yaitu adalah perencanaan atau planning. Di pilar perencanaan, seorang personalia mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak pegawai. Pengaturan atau organizing, seorang personalia dapat mengorganisir secara baik rencana-rencana yang telah dibuat sebaiknya dilaksanakan seperti melakukan pengaturan ketika wawancara, mampu memastikan status kepegawaian yang dicari oleh perusahaan, dan memiliki staf yang akan melakukan wawancara dengan calon pekerja. Yang ketiga yaitu adalah pengarahan atau directing. Di dalam pilar pengarahan, seorang personalia memastikan suatu rencana dan aturan yang akan dibuat. Hal ini agar dapat dilaksanakan dan dipahami oleh semua pihak. Semua pihak yang perlu melaksanakan dan memahami yaitu
keempat itu adalah pengawasan atau controlling. Seorang manajemen personalia memiliki tugas sebagai pengawas. Pada pilar pengawasan, seorang manajemen personalia merencanakan rencana sejak awal yang telah diatur agar dapat digapai. Demikian yang dapat kami jawab untuk pertanyaan ini. Apakah teman kami yang sudah puas? Puas.